Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Babu isti'mali fadli wudu'in nasi wa amara Jarir ibnu Abdullah alahu ay yatawaddau bi fadli siwakihi. Hadis Bukhari 187, bab yang ke-40. Haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam qala sami'tu Aba Juhayfata yaqul kharaja alaina, suatu ketika keluar alaina atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah, di waktu siang. Nabi mengadakan perjalanan, begitu sampai di waktu siang fa'utiyah, maka diberikan siapa Nabi biwadu'in, kalau wa itu air, dengan air untuk berwudu. Fatawaddu'a, maka berwudu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu jarang batal wudu. Kalau batal, kalau dimungkinkan Nabi itu wudu. Ini pelajaran sebagai rem, pengendali. Kalau kita punya wudu, kita dimungkinkan banyak menghindar dari kemaksiatan, baik tangan, kaki, pikiran, mata. Kenapa? Karena kita merasa punya wudu. Demikian juga pakaian. Ketika pakaian kita bisa mengendalikan kita, maka pakaian kita itu akan berbicara kepada kita. Anda berpakaian seperti ini tentu kurang pas apabila berada di waktu dan tempat yang seperti ini, dan lain sebagainya. Fa'utiya biwadu'in fatawaddu'a faja'alan nasu, maka menjadikan an-nasu siapa manusia, ya'khuduna, yaitu rebutan. Sahabat berebutan min fadli wadu'ihi, dari sisa air wudunya Nabi. Air sisa di ember yang dipakai untuk wudunya Nabi. Fayamsahuna fayatamassahuna bihi, kemudian dibuat ngusap anggota tubuhnya berkali-kali, kepingin barokah dari hasil yang dipakai oleh Nabi. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka salat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzuhra, kepada salat zuhur, rakaatain dengan 2 rakaat, wal asra, dan salat asar rakaatain 2 rakaat. Ini diqasar, dijamak karena perjalanan, demi untuk memudahkan dan membantu bagi orang, memberi pilihan bagi orang yang mengambil rukhsah di suatu perjalanan. Wa baina yadayhi anzah, di hadapan Nabi karena di perjalanan dikasih semacam tongkat supaya tidak melewati. Kalau di masjidnya Nabi tidak dikasih tongkat, tapi kalau di luar masjid biasanya Nabi kalau di perjalanan itu dikasih tongkat, kasih tanda lah, semacam sutroh begitu. Tapi terserah mau pakai itu boleh, nggak pakai itu. Kalau di dalam masjid juga boleh, itu pilihan. Ini diantaranya dulu para sahabat itu kepingin barokah dari hasil sesuatu yang pernah dipakai ibadah oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dipakai untuk ibadah, berdoa, wudu, segala macam, air minum. Oleh karena itu di dalam hadis Bukhari, Nabi itu habis berdoa ditiupkan begitu ke tangannya, lalu karena ini lisan selesai dipakai untuk berdoa, berzikir, maka diusapkan kepada semua anggota tubuh Nabi. Apalagi Nabi ketika mau tidur, kata orang Jawa itu tilem gitu. Nah, Nabi itu sampai Nabi mau wafat seperti itu. Jadi boleh, apalagi habis sholat, kan sholat sudah selesai, habis doa lalu diusapkan ke wajah misal, boleh. Kalau tidak mau begitu juga boleh, silahkan. Hadis itu hadis di Bukhari dan sangat banyak sekali. Kalau ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada satu yang dari berbagai sumber itu tidak kuat.
lalu jangan dipahami karena itu ada satu yang dhaif, hadis yang sahih, lalu dianggap dhaif. Tidak. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Albani itu ada yang dhaif itu ada satu, tapi kan sumber berita dan itu dicontohkan antara sabda dengan fi'il perbuatan itu lebih kuat perbuatan, dan itu dicontohkan diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai Nabi mau wafat. Hadis Bukhari dan banyak sekali itu hadisnya sahih. Jadi bagaimana kalau dengan ulama? Apakah ini khusus untuk Nabi? Tidak, ini tidak khusus untuk Nabi. Kita tidak boleh menambah-nambahkan. Cuma kalau bukan dari Nabi harus betul-betul dalam keadaan steril, sehat. Kita yakin bahwa orang itu betul-betul soleh. Keduanya dia dalam keadaan sehat, bersih. Kalau dalam keadaan tidak sehat maka khawatir. Oleh karena itu Nabi pernah menyampaikan jangan bernafas di gelas air minum, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang kita kurang sehat. Tapi di sisi yang lain di hadis Bukhari Nabi mengajarkan teknik kepada keluarganya sahabat Abu Bakar ketika Siti Zainab binti Abi Bakrin itu melahirkan anak pertama waktu hijrah ke Madinah. Maka ditahnik oleh Nabi Muhammad SAW, ditahnik itu kurma yang sangat bagus dimakan, lalu sehingga lembut, maka dari air kurma itu tadi diberikan kepada anak bayi tadi. Tentu ini orang yang betul-betul saleh dan betul-betul yakin dalam keadaan sehat. Jadi dari hadis yang seperti itu kita bisa laksanakan dua-duanya di dalam situasi kondisi yang berbeda dan memungkinkan. Tentu kita tidak mudah mengatakan hadis ini dhaif, palsu dan lain sebagainya. Jadi begini ya, mohon maaf. Dalam dunia ilmiah apalagi seperti sekarang, memang kita ini dalam menyampaikan ilmu itu perlu keahlian. Orang yang banyak ilmunya satu. Kalau untuk hukum, kalau tidak untuk hukum maka satu potong ayat, satu potong hadis boleh disampaikan. Tapi untuk ilmiah, suatu hukum maka harus orang yang ahli. Keduanya, orang ahli tersebut harus hakim, bijaksana. Jadi meskipun dia alim, kalau kurang bijaksana, karena Allah mencontohkan Allah itu sangat alim, tapi hakim, sangat bijaksana. Jadi bijaksana itu ketika menyampaikan situasi, kondisi, waktu, dan orang yang kita hadapi. Yang ketiga, paling tidak, pertama alim, kedua hakim, bijaksana. Yang ketiga, harus tawadhu. Tawadhu itu merendah. Oleh karena itu Nabi itu kan diajari pertama itu Iqra, agar tawadhu. Nabi tawadhu kepada malaikat Jibril. Ketika diajari Iqra, mestinya Nabi bisa itu. Iqra, langsung Iqra. Tapi Nabi tawadhu. Pura-pura tidak tahu, pura-pura bertanya kepada gurunya dalam pengertian apa yang harus dibaca, tolong dicontohkan. Tidak basa-basi tapi tawadhu. Antara guru tawadhu, murid juga tawadhu. Coba lihat Nabi Khidir, Nabi Musa. Nabi Khidir menyampaikan, Nabi Musa, saya yakin engkau ini orang alim, Nabi. Tidak mungkin kalau bukan orang alim, sudah tua tapi masih berangkat jauh satu hari satu malam untuk mencari ilmu. Pasti kamu ini pemimpin tokoh masyarakat di negaramu, Bani Israel. Demikian juga Nabi Khidir ini tawadhu kepada Nabi Musa, saya punya ilmu yang mungkin belum diajarkan oleh Allah kepada kamu. Demikian juga sebaliknya, kamu punya kelebihan ilmu yang mungkin belum diajarkan kepada saya. Coba cek tuh Al-Quran surah Al-Kahfi. Begitu tawadhunya. Nabi Musa sudah sepuh, seorang nabi, masih tawadhu, pengen belajar. Nabi Khidir beliau tawadhunya menghargai Nabi Musa, luar biasa. Jadi tawadhu, tidak boleh kita mudah, kecuali memang betul-betul hadis itu palsu, hadis itu dhaif, baru kita katakan palsu atau bertentangan dengan Al-Quran. Apabila tidak, maka lebih baik kita tawadhu. Ya, contohnya begini ya, mohon maaf ya. Hadis Bukhari, banyak kalau di Bukhari itu tentang masalah yang lain. Saya tidak sebutin satu-satu. Sekarang saya sebutin yang contoh di Bulughul Maram saja. Bulughul Maram itu kita tahu yang mengarang itu Syekh Ibnu Hajar
Al-Asqalani. Beliau di antara hadisnya, dan beliau banyak kitabnya termasuk Fathul Bari, ada hadis begini. Hadis itu diriwayatkan katanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Lalu sahabat Abi Hurairah katanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu redaksinya kata-katanya salatun jadduhun najaddun wa hazluhun najaddun. Ada 3 masalah yang apabila dia itu benar-benar maka jadi benar, apabila mainan bisa jadi benar. Lalu ada orang yang mudah mengatakan hadis ini palsu atau bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kami pribadi tidak berani mengatakan seperti itu, tapi bagi yang berani ya silahkan, terserah, monggo. Kalau kami tidak berani, kenapa? Lebih baik kita teknisnya kita rubah saja. Beneran bisa jadi beneran, bercanda bisa jadi beneran, nikah, tolak, rujuk apabila ditambahi saja apabila itu sesuai atau dilakukan seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat 25. Kalau tadi Al-Baqarah 282 ditambah misal hadis la nikaha illa bi waliyyi wa syahidai adlin. Tidak ada nikah itu kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Artinya tanpa kita harus membuang hadis yang tadi salasun jadduhun najaddun wa hazluhun najaddun, dan tanpa kita menghina atau menuduh bahwa itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka dua-duanya kita bisa hargai. Ini insya Allah lebih mudah diterima di masyarakat daripada kita dengan terang-terangan ini hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena begini, ini ada di dalam Bulughul Maram. Bayangkan, Bulughul Maram itu sebagai pijakan pegangan baik di Saudi termasuk di Indonesia. Dan yang menaruh itu diantaranya seperti sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu seorang hafidh. Al-hafidh itu paling sedikit hafal 1000 hadis. Coba bayangkan, 1000 hadis. Salah malah, 100.000 hadis. Kami ulangi ya, yang paling bawah itu muhaddits, orang yang ahli hadis dari sanadnya, rawinya, matannya. Di atas itu ada peringkat yaitu al-hafidh. Al-hafidh itu orang yang sudah di samping sangat menguasai, bahkan beliau hafal antara sanad dan matannya itu, yang orang yang menceritakan dan isinya, kalimatnya itu sampai 100.000 hadis. Lah kita kadang-kadang 1 hadis saja nggak hafal, tapi kita berani mengatakan nih hadis palsu, bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya kalau berani ya monggo silakan. Kalau saya nggak berani. Dengan demikian kita menghargai hadis ini, kitab ini, orang. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, wala tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan pernah kita mendiskreditkan ulama-ulama yang telah lalu, bahkan kalau bukan ulama, orang biasa saja, karena beliau sudah berkarya. Andai saja beliau masih hidup tentu akan menjawab tuduhan kita itu. Hadis Bukhari itu menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis Bukhari nomor hadisnya 1393, 6516, Fathul Bari juz 3 halaman 330-332. Dan Allah juga mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan suka mencaci maki karya dan bahkan agama orang lain, jangan dicaci maki. Biarkan saja, itu lana amaluna lakum dinukum waliyadin, agama masing-masing, hasil karya masing-masing. Yang penting kita cukup menyampaikan ini begini dalilnya, dan kalau kami punya ijtihad seperti ini atau dan lain sebagainya. Jadi tanpa harus menyalahkan, kita bisa menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cara dakwah ke depan seperti itu. Karena bayangkan, ini mohon maaf ya, kalau kita berani menyalahkan, satu, siapa kita?
Yang kita salahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan berbagai alasan. Ini kan di atas namakan Ibnu Hajar. Sudahlah. Zaman sekarang zaman keterbukaan. Lalu ini ada yang mengatakan bahwa ini sabda Nabi dan ini katanya dari sahabat Abi Hurairah. Siapa kita? Itu Nabi, itu sahabat Abi Hurairah. Berikutnya juga ada di dalam Bulughul Maram. Dan kita lihat begini ya, mohon maaf. Di Saudi sendiri, kami udah cek di YouTube itu banyak ulama yang mengatakan memang beda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan dhaif. Jadi dan tidak seperti kita. Jadi orang di luar negeri itu, para alim ulama di luar negeri biasa-biasa, ada yang mengatakan begini, selesai. Itu coba. Dan kalau bisa, kalau apa-apa itu kita jangan 100% mengiyakan apa pendapat referensi kita, guru kita, alma mater kita, atau orang yang kita. Jadi kita lihat seperti di luar negeri sekarang ini kan sudah zaman keterbukaan. Di YouTube coba cek, apabila ada syekh guru yang berpendapat seperti ini, coba kita lihat guru yang lain yang berpendapat syekh seperti yang berbeda, sehingga kita punya ilmu referensi banyak. Tapi kalau kita mengikuti cara berpikirnya satu guru, maka lama-kelamaan sulit dakwah kita diterima oleh orang lain. Karena mudah mengatakan riwayat ini bertentangan dengan Al-Quran, ini riwayat palsu dan lain sebagainya. Sedangkan menurut orang lain belum tentu itu palsu dan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kembali lagi, perlu ketawadhuan, perlu ilmu, perlu alim, perlu hakim, kebijaksanaan. Yang ketiga itu perlu ketawadhuan. Dan itu ya, yang tadi itu ada di dalam Bulughul Maram 1109, halaman 226. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani kita tahu hasil karyanya, Bulughul Maram dan lain sebagainya, itu kitab termasuk Fathul Bari dan lain sebagainya. Khawatir kalau kita terlalu banyak menilai atau berhadapan dengan seorang ulama, khawatir kita lalu dinilai oleh orang lain, didengarkan bacaan Quran kita, pemahaman kita. Ya kalau kita udah bagus, kalau kita belum bagus, khawatir malah jadi masalah di belakang. Kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari 773 sampai 852 Hijriah itu. Jadi paling bawah itu muhaddits, di atas itu al-hafidz. Al-hafidz itu orang yang hafal 100.000 hadis. Bayangkan kalau kita mudah menyalahkan mereka. Kalau al-hujjah itu 300.000 hadis. Di atasnya al-hakim. Jadi kembali lagi lebih baik hadis ini seperti ini, lalu ditambahkan Al-Quran atau hadis yang lain. Dengan demikian kita dapat menyampaikan tanpa harus kita menyalahkan, mudah menyalahkan hadis-hadis yang ada termasuk di Bulughul Maram, di Bukhari, barangkali itu seperti itu. Dan kita lihat ya bagaimana ketawadhuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tawadhunya luar biasa. Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi begini, sabda Nabi, "Laula hidthanu qaumiki bil kufri." Wahai istriku Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau bahasa kita wahai sayang, kira-kira begitu. Andai saja kalau bukan karena masyarakat di kota Mekah ini baru masuk Islam, tentu Ka'bah itu sudah saya rubah. Dalam pengertian ada pintu masuk dari timur ke barat kalau bahasa kita, tembus begitu, lalu pintunya diturunin di bawah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya semua orang bisa lewat. Dan orang tidak mengkultuskan itu Ka'bah, tapi sebagai pusat sentral supaya kita menyatu dalam menghadap ketika beribadah. Dan kita menghadapnya kepada Allah, bukan kepada batu, bukan kepada bangunan. Ketika kita sujud, bukan sujud ke tanah, bukan sujud ke sejadah, tapi kita mensujudkan semua anggota tubuh kita yang zahir maupun hati kita kepada Allah. Dan supaya kita ingat bahwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Thaha insyaallah ayat yang ke-55, supaya kita ingat bahwa kita ini manusia dari tanah, jadi makanan, jadi ovum, sperma, dan pada saatnya kita harus kembali ke tanah, dan pada saatnya kita harus keluar dari tanah untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun harus kita pertanggungjawabkan. Sekecil apapun kalau ada kebaikan pasti ada nilainya di hadapan Allah. Jadi Nabi menyampaikan ketawaduan Nabi, kebijaksanaan Nabi, kealiman Nabi. Karena merasa kalau dirubah itu Ka'bah akan melahirkan fitnah di tengah masyarakat, maka oleh Nabi Ka'bah tidak dirubah. Ini ketawaduan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Itu udah jelas-jelas tidak sesuai dengan bangunan waktu zaman Nabi Ibrahim. Oleh Nabi masih dibiarkan. Yang penting daripada melahirkan fitnah yang lebih besar, lebih baik bertahap ketika berdakwah. Oleh karena itu dakwah, kenapa Wali Songo berhasil juga seperti itu. Itu ada di dalam Bukhari 3368, Fathul Bari juz 6 halaman 502 507. Jadi di dalam semua hal, semua lini perlu alim, perlu ada ilmu, teori, bagaimana caranya menyampaikan kebenaran, mencontohkan kebenaran, lalu kita perlu bijaksana. Artinya kita bijaksana, orang yang kita hadapi juga lihat situasi dan kondisi, dan setelah itu kita perlu ketawadhuan. Kita lanjutin. Jadi orang itu banyak dulu kepingin barokah dari kebaikan nilai ibadah Nabi, termasuk rambutnya, bekas air wudhunya, bekas minumnya. Sekarang yang Bukhari 188. Waqala Abu Musa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi thumma qala lahumā ishrabā minhu wa afrighā 'alā wujuhikuma wa nuhurikuma. Nabi pernah menyampaikan ketika Nabi ada gelas lalu ada air di situ, dipakai oleh Nabi untuk berwudu. Lalu wa majja fihi, Nabi itu semacam meniup sisa air yang dipakai untuk berwudu. Nabi itu habis berwudu, habis berzikir, tsumma qala lahumā, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang orang Yaman itu, dan sahabat Bilal yang dari Habasyah itu, yang dari Ethiopia itu, isyraba minhu, silakan kalian berdua itu minum sisa aku buat berwudu. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, setelah itu usapkan ke anggota tubuh kalian termasuk wajah dan leher. Ini Nabi yang mencontohkan, yang menganjurkan, artinya bisa mendapatkan barokah, boleh. Yang penting jangan punya anggapan bahwa kebaikan itu hasil dari seseorang, tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hamba-hambanya. Bahasa yang paling sederhana, kalau kita pingin kebaikan dari orang, ambil dari orang yang baik, yang sehat, yang bersih, kira-kira seperti itu. Doa orang lain itu bermanfaat. Ini Bukhari 188, 196, 4328. Lalu banyak sebenarnya, 189, 376, 495, 499, 501, 633, 634, 3553, 3566, 5786, 5859. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim ibni Sa'din qala haddatsana Abi an Salih an Ibn Shihab qala akhbarani Muhammad bin Rabi'i qala wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Kata Mahmud Ibnu Rabi, saya waktu kecil masih ingat. Jadi Nabi itu pernah majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi, meniup wajah saya. Wa huwa ghulamun min bi'rihim. Jadi habis Nabi itu ambil air di sumur lalu ditiupkan ke wajah saya. Kata sahabat Mahmud Ibnu Rabi. Wa qala Urwah anil Miswar wa ghairihi. Demikian juga ini hadis dikuatkan, dibenarkan oleh sahabat Miswar bin Makhramah.
wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu wa idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Sahabat itu apabila Nabi setelah wudu, maka sahabat itu berebutan pingin sisa air bekas wudunya Nabi. Yang tidak boleh itu kalau habis bekas orang dipakai untuk bersuci, maksudnya habis mandiin mayat lalu buat rebutan karena itu habis mayatnya orang alim, tidak, jangan. Kalau air yang sudah dipakai bekas untuk menghilangkan najis, kalau sisanya itu sisa minum orang yang soleh itu dimungkinkan kalau yang betul-betul diyakinkan orang itu betul-betul soleh dan bersih, steril. Kalau nggak bersih, nggak steril, maka perlu hati-hati. Yang terakhir, hadis Bukhari 190. Haddatsana Abdurrahman ibnu Yunus qala haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'di qala sami'tu As-Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waqi. Ini dari As-Sa'ib bin Yazid. Suatu ketika katanya pergi membawa aku, sahabat Sa'ib bin Yazid ini dibawa datang ke kediamannya Nabi oleh bibinya. Bibi dari ibunya dibawa kepada Nabi. Faqalat, orang dulu itu kalau ada apa-apa dikonsultasikan kepada orang yang betul-betul alim ya. Faqalat, kemudian bibinya menyampaikan kepada Nabi, dia cerita masih ingat betul ya Rasulullah. Oleh karena itu mohon maaf ya, perlakukan anak kecil itu, apalagi anak kita, anaknya siapa saja mulai dari kecil itu dengan perlakuan yang baik, yang terhormat. Dan apabila kita pernah memperlakukan dengan kurang baik, minta maaf. Karena anak kecil itu akan mengingat sejarahnya dari kecil sampai tua itu. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya siapapun. Apalagi kalau kita bisa menjadi guru, maka jadilah yang baik, yang alim, yang bijaksana, juga tawadhu. Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waqi. Nabi, ini anak laki-laki saudariku ini sakit Nabi, kakinya sakit. Famasaha ra'si, maka Nabi mengusap kepalaku. Coba, ketika seorang anak diusap kepalanya, diingat sampai gede. Apalagi kalau habis diusap dikasih kasih uang ya, atau dikasih apalah, kasih pisang atau apa. Cuma diusap saja diingat. Fama saharoksi wada'ali, dan mendoakan siapa Nabi li bagiku sahabat Sa'ib bin Yazid bil barokah, didoakan oleh Nabi. Dulu orang alim kiai itu apabila ada tamu selalu didoakan. Nabi Nuh juga begitu, selalu berdoa kepada tamu. Orang sekarang kadang-kadang tidak berdoa di depannya, tapi mendoakan setiap orang yang datang ke rumahnya. Makanya Nabi itu mengingatkan bahwa tamu itu insya Allah kadang-kadang membawa rahmat. Tentu kita waspada ya, karena sekarang banyak tamu macam-macam. Jadi, tapi secara umum seperti itu. Lalu didoakan barokah oleh Nabi sehingga anak itu As-Sa'ib bin Yazid itu ingat terus-menerus. Tsumma tawaddo'a. Oleh karena itu orang dulu itu sering ke rumah orang alim. Kenapa? Di samping pingin memberi mendapatkan nasihat dari orang yang alim, demikian juga pingin doa. Nah, kalau orang sekarang cara hidupnya udah beda ya, apalagi mudah-mudahan nanti COVID ini cepat selesai dan kembali normal dan syariah Islam bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting tetap menjaga kekuatan fisik kita, imun kita, dan kita tetap berdoa, maka insya Allah selamatlah. Karena Allah tidak pernah menurunkan sesuatu yang membahayakan hambanya, insya Allah. Tapi tetap hati-hati, dijaga semuanya. Tsumma tawaddu'ah, kemudian Nabi wudu. Fasyaribtu, maka meminum siapa aku, sahabat Sa'ib bin Yazid, pertama diusap kepalanya. Anak kecil kalau dipelototin maka dia akan nangis dan marah. Coba lihat anak bayi, kita senyum sama dia, maka dia akan senyum sama kita. Tapi kalau kita wajahnya mengerikan, maka anak itu akan nangis. Jadi termasuk hewan, kucing, coba kucing. Kita ketemu kucing senyum, maka kucing itu akan dekat. Sama juga keluarga juga begitu. Kalau wajahnya serem, wah bisa-bisa keluarga kita berantakan.
Famasaha ra'si, pertama kepalanya diusap, senyum gitu kan. Allah itu kan pertama Quran itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa kita, apa yang bisa kami bantu? Itu gara-gara ba itu. Isti'anah. Kita suruh minta tolong dan Allah mau menyampaikan apa yang bisa kami bantu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah akan kami usahakan. Kami pernah bertanya tentang suatu mobil kepada seorang. Mohon maaf ya. Lalu orang itu yang jual mobil itu di HP-nya langsung dijawab pakai bahasa Inggris. Kira-kira artinya begini. Apa yang bisa kami bantu? Nah, itu bahasa yang bagus tuh. Salam dengan penuh, tapi tentu lihat situasi dan kondisi ya. Lihat orangnya, siapa dan lain sebagainya. Jangan semua orang lalu kita senyum. Berbahaya. Apalagi memang kita harus baik tapi waspada. Khawatir dan lain sebagainya, karena orang sekarang inja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Ada orang baik, ada orang fasik dan lain sebagainya. Jadi sedang-sedang. Pertama kita senyum, famasaha. Pertama diusap, keduanya didoakan. Ini artinya kan membuka pintu. Dengan demikian air itu bukan berada di gunung, bukan berada di ketinggian, bukan berada di kecongkaan, di sombong. Air itu menggenang di tempat yang rendah. Jadi kalau kita pingin banyak teman dan lain sebagainya, maka kita merendah. Maka di situ ada kehidupan, ada air. Apabila kita sombong, maka air cuma selintas jalan di situ. Tsumma tawaddu'a, kemudian Nabi wudu, fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian kami meminum dari sisa air wudunya Nabi. Kan tadi sakit kaki. Tsumma qumtu, kemudian aku setelah itu berdiri khalfa dhahrihi, di belakang punggung Nabi. Anak kecil nggak boleh di depan orang tua, jadi supaya dalam pengertian ikutin apa kata orang yang sepuh gitu loh. Satu sisi yang sepuh juga menghargai anak kecil, jadi saling menghargai, saling tawadhu lah. Keduanya, kalau kita jalan bawa anak kecil, kita lihat sesuatu, jangan sampai diserempet mobil, motor segala macam, mesti dijaga di mana, di kanan, di kiri, depan, di belakang. Lindungilah anak kecil. Fanadhartu, maka ketika aku di belakang Nabi, aku melihat, kata sahabat Sa'ib bin Yazid ini, ila khatamin nubuwah, kepada cap, semacam cap kenabian di bau Nabi itu. Cap kenabian itu semacam apa ya kalau bahasa Jawa itu? Kalau bahasa Madura itu andeng-andeng. Kalau di bahasa itu saya kurang tahu ya. Itu namanya apa gitu, agak hitam, kadang-kadang coklat, itu di anggota tubuh orang itu. Ila khatamin nubuwah baina katifaihi, berada di antara kedua pundaknya Nabi, baunya Nabi. Mithla, kalau kata orang Madura itu belikat. Mithla zirril hajalah, seperti telur burung. Jadi di situ ada semacam tanda. Jadi kalau orang di anggota tubuhnya dimanapun ada tanda kayak begitu, bukan jelek itu, tapi itu tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang memang asli pemberian dari Allah membuat orang itu manis. Mohon maaf ya, sampai hidung itu ada orang yang tidak terlalu mancung, tapi itu membuat dia manis. Ada alisnya yang kocar-kacir, tapi kalau boleh jujur itu semakin dia manis. Kalau boleh jujur, bagaimana dengan gigi? Sama. Kecuali kalau giginya itu misal membuat dia repot, sulit untuk kalau makan atau minum, baru itu nanti ke dokter. Selama itu tidak membuat sakit, kesulitan, semua yang diberikan oleh Allah itu pasti ada nilainya. Jadi jangan harga diri kita lalu menjadi ragu dengan ada sesuatu tanda dimanapun. Ini hadis Bukhari. Artinya apa? Air wudhu Nabi sesuatu kebaikan dari hasil ibadah. Jadi yang perlu kita laksanakan sekarang, apabila kita sebagai orang tua lalu punya anak sakit misal, apabila kita betul-betul dalam keadaan sehat, maka makanan anak kita atau minuman anak kita bacain Fatihah, lalu kalau bisa wudhu dulu, lalu salat, lalu berdoa, lalu tiupin ke makanan atau minuman anak kita. Kalau kita betul-betul sehat, dengan harapan siapa tahu hasil lidah kita berzikir, berdoa kepada Allah, oleh Allah disehatkan melalui itu.
kalau yakin betul-betul sehat. Yang tidak diperbolehkan meniup makanan itu khawatir untuk umum tidak sehat. Ini hadis Bukhari 190, 3540, 3541, 5670, 6352. Paling tidak ini ada di dalam Fathul Bari juz 1 mulai dari halaman 390 di sebelah kanan di tengah sampai 393 di sebelah kiri di atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang jelas doa kedua orang tua itu pasti sangat bermanfaat, karena doa orang tua sama dengan doanya Nabi Bani Israel. Demikian di dalam suatu riwayat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.